patah. Satu kedip, mereka maju. Beyond the knockdown, bakal coba diselamatkan terlebih dahulu. Tapi apakah sempat? Apakah keburu telat? Karena kenapa? Musuhnya sudah mulai masuk take over lantai 1. Dan dari EVOS berhasil merevive kembali seorang Beyond. Itu dia, 2 knockdown. Kalian di kolom komentar dan mari kita saksikan ronde pertama dari Grand Final Piala Presiden Esports 2021. Lihat kemiringan pesawat yang masih cukup umum dan masih cukup seimbang juga. Kita bakal lihat gimana teman-teman dari MK mulai turun ke daerah hanggar dan di sebelah Clock Tower ada yang mengisi. Dari catatan yang gue milikin harusnya MK bermain di daerah Clock Tower tapi justru RBR memilih untuk menurunkan egonya, tidak bermain di daerah Shipyard karena mereka tahu kalau teman-teman dari Iko lagi sering banget main di sana. Nggak apa-apa karena dia sadar lootingan dia masih sedikit. Jadi kabur dulu untuk sementara waktu adalah pilihan terbaik yang dia biasa lakukan. Cuman untuk saat ini point of view kita akan pindah terlebih dahulu. Ternyata dari EVOS nggak lagi turun ke observatory. Mereka pindah ke Khatulistiwa. Jadi mereka udah menyadari potensi seperti apa yang Manggis bilang di bagian kiri atas map. Banyak banget tim yang terisi tapi ada beberapa spot yang kosong. Plantation dan Khatulistiwa adalah salah satunya. Gue cukup setuju Seperti itu, yaitu Dewa United. Karena kenapa? Dewa United gue udah perhatiin dari sejak regional. Mereka nggak bisa bertahan tanpa Buya dengan cara mereka ambil point placement yang konsisten. Kemudian tatakin kill sedikit demi sedikit. Dan itu membuat karena keberadaan mereka di placement nanti di leaderboard itu tidak terduga kedatangannya. Jadi teman-teman Dewa United yang benar-benar gak keradar sama kita. Out of nowhere tiba-tiba mereka bisa ada di posisi top 3. Karena mereka nggak dapetin kill yang banyak-banyak banget. Mereka juga nggak dapetin Buya. Tapi mereka lihat POV-nya karena kita masih terlalu fokus dengan 22KF. Dan Dudes ternyata berhasil menumbangkan seorang Abax. Dan kalau gue nggak salah sebelumnya ada Beyond yang benar-benar juga udah di pick off, Mak. Betul sekali, 22KF juga di bagian patahan. Sementara kalau kita lihat segi positioning mereka sangat diuntungkan. Nyaman banget, karena kenapa mereka berada di high ground dan siapapun berada di kempen bawah. Kalau keluar sedikit, kalau kelihatan sedikit kepalanya ini bakal ditatak. Tapi ngomongin soal tatak-mentatak, posisi dari mantap kali X-Excellent itu bisa dengan cukup nyaman. Dia berada di sebelah tangga, sulit dijangkau. Dan EVOS defense sayang sekali harus di posisi kelima, tapi nggak apa-apa. Dengan 4 tim dan 15 orang yang masih hidup, mantap kali masih survive. Tentunya ini dia, kita bakal masuk ke round kedua. Apalagi kalau bukan Purgatory Survivors. Tetap stay tune, tetap dukung tim yang kalian favoritkan tanpa harus toxic. Let's go, round 2 Purgatory, here we go. Here we go, sudah ada beberapa tim yang drop dari pesawatnya dan terlihat dengan jelas Blue Zone ada di area Crossroads Skyla. Tapi kalau misalnya ngomongin Crossroads itu biasanya ada ses alphaing. Tapi mungkin kalau misalkan takdir berkata lain mereka akan pindahkah? Bisa jadi, seperti yang lu bilang juga plan bakal terus berubah seiring berjalannya waktu, seiring dengan placement yang dibutuhkan juga. Dan kali ini itu menjadi pertanyaan gue, dengan mega bintang yang dimiliki teman-teman dari EVOS, apakah ini justru bakal menjadi senjata makan tuan untuk mereka? Nah justru sekarang ini di Grand Final Piala Presiden Esports 2021 adalah ajang pembuktian bagi dua anak ini. Untuk dua anak ini? Iya, Oke. Karena membuktikan bahwa apakah memang mereka di tim manapun akan tetap menjadi bintang. Akan menjadi bintang atau tidak. Dan kalau kita ingat juga kali ini justru dari seorang Sam13-nya masih belum ada di dalam gamenya. Dan yang menjadi membuat gue jadi penasaran lagi adalah who's the in-game cara AP yang artinya AP sendiri bakal sedikit kesulitan. Vehicle yang udah mereka milikin kali ini justru menjadi bulan-bulanan karena dari sebelah kiri ada EVOS, di sebelah kanan ada saudara esports. Tapi ternyata dari kejauhan teman-teman dari EVOS juga masih coba untuk memberikan pressure terhadap kedua tim yang sedang berperang nih, Mak. Betul, pressure demi pressure sudah mulai datang ke tim AAP yang berada di bagian lower ground. Dan sekarang tinggal dari AAP-nya berpikir keras apa yang harus mereka lakukan. Karena resource vehicle untuk melakukan perkaburan itu udah susah banget. Udah susah banget karena mereka udah dihancurin. Dua vehicle yang mereka milikin. Sekarang mereka terjebak antara dua cinta. Dari EVOS dan juga teman-teman dari SI. EVOS pun juga berkata, gue juga bisa kok nahan di tebing. Gue juga bisa nahan di lower ground. Nih lihat, gue buktinya gue bisa
dapat satu member AAP. Iya, dan seperti yang gue pernah bahas juga, kalau EVOS udah berada di high ground daerah Moat House dan ternyata zonanya berhasil berpihak kepada mereka, ini bakal bahaya banget untuk lawan-lawannya. Tapi kali ini nampak ya teman-teman dari EVOS bakal kedatangan tamu baru. Siapa lagi kalau bukan Kings yang terkenal suka nabrak. Ah itu dia, Kings yang suka nabrak. Dan nabraknya pun gak main tengah tanggung-tanggung ya. Nabraknya ke EVOS Divine. Apakah akan terjadi lagi skenario sang raja menabrak macan? Nah, atau ternyata sang macan memakan raja. Aduh, Let's tapi go. mereka sudah menerima gempuran. Wow. Ada satu yang coba jump itu dia Mr. 05. Dua. Mulai turun, dua knockdown oleh mantap kali excellent. Tapi EVOS masih survive dengan 3 poin kill yang berhasil mereka raih. Coba tembak lagi dan akhirnya Dewa United harus dipulangkan ke lobby di posisi ke-9. Ada tamu baru teman-teman dari MK kali ini memanfaatkan situasi yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS dan coba untuk masuk ke zona selanjutnya. Coba memberikan pressure lagi, granat dilemparkan ke belakang, cukup sekarat dan ada jump shot yang cukup bagus dari seorang Abax. Bocil ajaib kali ini coba ditembak tapi Abaxnya berhasil ditumbangkan 3 lawan 3 dan dari belakang sudah ada seorang Mesita yang ditumbangkan juga menggunakan satu Kingfisher yang udah sangat bagus banget. Ini bakal menjadi satu jawaban yang cukup agresif dari teman-teman dari EVOS karena mereka bakal langsung masuk ke depan dan tidak memberikan apapun. Atreus ditumbangkan menyisakan 2 orang. Treat memimpin teman-temannya untuk melakukan satu rushing Abigail. Mulai maju dan mulai dihabisi satu persatu mantap kali ini Susulan dan akhirnya harus keluar di posisi ke-7. Tapi EVOS masih belum selesai. Satu member yaitu Street. Meskipun tadi terkenok masih bisa di revive. Tapi lu lihat Skyla 9 poin kill sudah ada di tangan mereka. Mereka masih survive di bukit yang mereka pertahankan. Dan sekarang tinggal ngambil vehicle oleh seorang Bion dan cari rotasi terbaik untuk masuk ke circle berikutnya. 9 point elimination setelah mereka harus tidak mendapatkan hal yang maksimal di game pertama ini menjadi satu bukti bahwa dari sang macan sudah mulai terbangun. 9 point elimination, satu posisi yang sangat diuntungkan di Dan akhirnya itu EVOS. dia, EVOS Divine tidak sanggup menahan gempuran dari semua tim yang ada di dalam circle dan harus posisi ke-6. Tapi The Pillar masih survive. Masih survive dan Panggung Piala Presiden Esports 2021 kita udah dengar tadi kan saat fight terjadi teriakan-teriakan yang paling kita rindukan. Anyway, pesawatnya Skyla udah membelah map. Kalau bahasanya Manggis pun baik reloadnya. iya dan Member baru yang berarti dia mengganti setengah manpowernya. Yes. Ternyata mereka masih on track dengan gaya permainan EVOS Divine seperti biasa. Iya, Gak iya, ada iya. perubahan berarti ya. nggak ada perubahan yang terlalu signifikan dan justru mereka bermain lebih cepat lagi kali ini walaupun mereka biasanya menggunakan yang nama launchpad. Kali ini coba ada satu orang yang membuka jalan menggunakan satu kendaraan motor. Ya, satu kendaraan itu udah pasti buat distraksi di bagian compound yang mereka take over. Jadi itu bagus banget sambil dengerin apakah ada step-step lucu atau mungkin apakah ada potensi tim yang nahan. Nah, kalau kayak gini-gini nih sebenarnya tuh pentingnya skill clue. Ini penting banget skill clue karena bisa mencapai sampai 60 meter kejauhan dan bisa mendeteksi musuhnya ya, Mak. Betul. Dan kali ini dari EVOS akhirnya dari Mr. 05 mulai balik lagi menggunakan Alok nih. Jadi buat kalian bocil-bocil fansnya Mr. 05 atau siapapun yang udah dewasa juga bisa langsung pakai King Alok. Kong mulai mengamuk. King Kong, it's on reach kah? Kita bakal saksikan bersama-sama. Tapi yang terlihat dengan jelas adalah EVOS berhasil kabur karena kendaraan mereka tidak tersentuh sama sekali. So, tembakan dari Bonafide belum impactful. Masih belum impactful dan justru di round Nahan. Karena yang paling penting gimana caranya di-sustain dulu dari point placement. Lu ngajakin mereka perang di pagi-pagi kayak gini masih Wah. bisa 10 tim udah agak-agak sulit. Tapi ngomongin yang masalah perang, ternyata Dewa United sudah mulai mengganti strateginya. Mulai maju, skill Alok dinyalakan oleh seorang Rez Uzi pun di tangan dia. Tinggal gimana setup bombardir dari Dewa United bakal menghalau tim di depannya yaitu EVOS Divine. Yang saat ini udah mulai terkunci di dalam rumah. Granat dan Ice Grenade udah mulai dilemparkan satu sama lain. Coba cek posisi UAV menjadi cepu antara kedua tim. Memberitahu exact location setiap orang yang berada di dalam bahkan di luar compound. Mulai coba masuk seorang Rain itu dia garda terdepan dari Dewa United. Mulai adu tembakan ternyata sudah ada yang satu kenop. Dewa Ubed coba backup pakai satu granat tapi ternyata dari Abax berhasil mempertahankan dirinya. Tapi langsung dibalas lagi dengan satu kenop. Abax itu knockdown. Mr. 05 sulit banget memberi backup. Mencoba bertahan dulu sejenak tapi ternyata dari Bion berhasil memanfaatkan satu jendela. Bahkan mencuri waktu untuk merevive tapi ternyata nggak sempat keburu telat. EVOS Street udah sekarat banget mencoba memberikan fight tapi ternyata dia akan terbalaskan lagi
lagi knocknya. Knock domino sudah berjalan, tapi kedua tim menolak untuk tumbang Skyla. MKX Excellent berhasil ditumbangkan juga dan kali ini seorang Ubed bakal one man show dan tidak cukup kuat karena EVOS berhasil mendapatkan lawannya dan masih lengkap 4 orang. Clean sheet dan kali ini tim 2 gak bakal tinggal diam setelah mendengar peperangan yang terjadi. Somehow, someway mereka berhasil survive dan masih ada 4 orang Mama Biga. Masih ada 4 orang, itulah kekuatan seekor macan putih yang sudah mulai mengamuk seiring berjalannya pertandingan. Tapi bicara soal ada satu tim lagi yang bakal join the fight, kita belum melihat mereka akan maju, tapi ternyata dalam sekejap mata satu kedip mereka maju. Beyond the knockdown bakal coba diselamatkan terlebih dahulu, tapi apakah sempat? Apakah keburu telat? Karena kenapa? Musuhnya sudah mulai masuk take over lantai 1 dan dari EVOS berhasil merevive kembali seorang Beyond. Itu dia, 2 knockdown. Apakah mereka bisa mewipe out tim kedua dan ternyata RBR harus tunduk di tangan EVOS Divine. Let's go, tapi kali ini gak bakal tinggal diam. Ses yang bakal menjadi kontender selanjutnya. Apakah Ses bakal menjadi korban selanjutnya untuk sang macan putih? Karena sang macan putih sudah mendapatkan 8 poin eliminationnya. Mr. 05 coba untuk melakukan reset up. Beyond berhasil ditumbangkan. Thanos juga mulai menyusul untuk mendapatkan 1 poin eliminasi lagi. Dan ternyata Street juga menyusul kali ini menyisakan Mr. 05 dan juga Abax. Coba untuk mendapatkan 1 poin eliminationnya. Tembakan juga dikeluarkan. Menyisakan Mr. 05 The Lone Survivor. Coba untuk membalikan keadaan. Apakah ini bisa? Karena ini bakal menjadi 2 lawan 1 dan justru ada 1 tembakan yang dihasilkan. Walaupun Trisha sendiri dia nggak mau tinggal diam. Dia bakal coba untuk mendapatkan kompon selanjutnya dan setidaknya EVOS 10 poin elimination dan masih survive. Di belakang masih ada tim 1. Tapi lo lihat, Ses Alfai menyadari potensi ada tim yang mencoba menjadi third party. Mereka mundur dulu sejenak. Biarinin Mr. 05 last man standing dari EVOS Divine terjebak di dalam rumah dan akan menahan gempuran dari tim AAP. 4 lawan 1. Apakah Mr. 05 bisa menataki kawan-kawan dari AAP yang sesaat lagi sepertinya bakal masuk melewat tangga, tapi ternyata tergocek. Sayang sekali, tebakanmu salah. Mr. 05 keluar dulu, tapi punggungnya terbuka dengan jelas. Apakah itu akan dimanfaatkan oleh tim Ses Alfai? Ternyata belum. Skyla, Mr. 05 masih selamat turun ke rumah dan bertemu jump shot. Aduh, jump shot. Mr. 05 masih survive, tapi ternyata EVOS Divine setelah gocekan yang cukup panjang, dia pun harus puas di posisi ke-7. Dan sudah ada drone view, kita akan masuk ke ronde berikutnya. Di ronde keempat, banyak sekali tim yang udah mulai drop di bagian purgatory. Mantep banget, ini common line ya, garis pesawat yang umum. Dan ternyata gue melihat juga beberapa tim masih dengan drop zone yang sangat-sangat umum. Jadi nggak heran kenapa mereka turunnya di sana. Tapi kalau berbicara blue zone, nah ini blue zone bakal jadi menarik banget dan bakal jadi sebuah challenge. Apakah tim-tim game model Kings ambil blue zone-nya? Karena kita perlu ingat Kings masih ada hari esok dan waktu-waktu seperti ini paling penting untuk dilakukan evaluasi. Yes, jadi bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk teman-teman dari masing tim tentunya. Tapi kalau berbicara masing-masing tim yang bertanding ini kan tentunya yang nonton. Contohnya kayak RBR yang udah mulai maju aja, Sven. RBR punya tempo yang secepat-cepatnya Abigail. Kita tahu dia tadi di Marble Works, sekarang dia udah tiba-tiba ada di field. Dan juga sepertinya melihat satu tim dia yang mana ternyata di depannya adalah EVOS Esports atau EVOS Defense ya. Dan sekarang bakal coba dijaga dan dipastikan dulu nih apakah dari EVOS Esports ini cuma satu squad atau satu tim yang emang ada di sekitar sana, atau ternyata di sekitarnya RBR nih ada tim lain Abigail gitu ya. Ini gue suka dari RBR. Dia tahu apa yang mereka perlukan, dia tahu apa yang mereka punya, tapi jangan lupa ngecek opportunity-nya. That's it, itu dia. Karena kalau seandainya mereka main langsung gas, langsung ngeras, agak nggak wise. Terlebih kita ingat zonanya masih di sana. Udah pasti orang-orang yang dari Force, orang-orang yang dari campsite, orang-orang yang dari Skylot itu bisa aja tiba-tiba datang kapanpun pakai vehicle-nya mereka. Iya, dan makanya mereka coba memilih untuk stay terlebih dahulu, mastiin keadaan sekitar emang benar-benar aman. Gak usah maju, buang-buang tenaga, buang-buang waktu untuk sesuatu yang belum pasti. Contohnya di depan, kill-nya apakah bisa didapetin atau enggak. Jadi mereka pilih ya udah tahan dulu. Siapa tahu nih, siapa tahu UAV bakal lewat nge-reveal position itu satu. Dan yang kedua siapa tahu ada yang bakal turun lagi. Contohnya kayak ini nih. Ini nih yang emang salah satu tim penantang juga nih Abigail ya. Setelah tadi emang agak sedikit sulit dari round ke round, tapi Kings masih coba berusaha semaksimal mungkin untuk coba memaksimalkan round mereka kali ini. Dan juga tadi udah tercatat mereka mengamankan drop zone-nya itu dalam artian dia di
rumahnya di Forge, di Blue Zone. Terus juga dia sekarang udah geser. Jadi dalam artian di sini dengan menit 9 yang udah terjadi, ternyata banyak sekali tim yang udah sadar, oke kita harus secure zonanya secepat mungkin sebelum tim lain ada di sana. Ya iya, nah sekarang pertanyaan lanjutannya adalah setelah lu berhasil secure zona sebelum tim-tim lain masuk, pertanyaan kedua, apakah lu sanggup nahan gempuran semua tim yang coba berpikir sama kayak lo? Zonanya geser bakal ke arah field ternyata, dan ini udah bisa kita baca secara garis besar. Kenapa? Karena bakal ada penumpukan di sana juga, dan terlebih lu bisa lihat gimana SES akhirnya bakal menjadi tim yang paling live in peace. Kenapa? Nggak ada penumpukan di sana. Dan juga kita bisa simak akhirnya SES bahkan bisa muterin ke arah belakang, dimana di belakang EVOS itu bakal jadi high ground. Dan once EVOS melakukan on contact fight, di sana SES bakal masuk menjadi villain-nya, Abigail. Oh, jangan lupa satu lagi, itu adalah spesialisasi mereka. That's it, that's ya kan? it. Mereka tinggal mainin tempo sesuai apa yang udah berjalan, karena mereka tidak merubah tempo sama sekali, mainnya santai-santai aja, masuknya dari pinggir kesempatan, ambil pinggir circle kalau bisa ngambil bagian bukit yang ada satu batu atau tebing, supaya Jojo bisa mastiin area bawah kena peluru snipernya. Ah, itu dia tuh, kerasa banget tuh ada yang udah pakai vehicle-vehicle yang sangat merepotkan, sangat menjengkelkan, dan itu adalah Kings bakal datang ke arah RBR barkan tentunya, apalagi Jojo. Ternyata Bion, ternyata dari belakang Divine. Bion berhasil dapatkan satu, tapi Rehan berhasil dapetin Fung juga sampai sisa Rehan aja. No way! Harus dihabisin, tapi Bonafide juga bakal dihabisin oleh Abak si bocil refleks. Dan ini dia, lempar granat ke arah bintang 05, tapi bakal jatuhin oleh Raf. 2 lawan 4, wah juga Dadu. Ternyata 2 lawan 3, ini bakal jadi momentum yang sulit. Oh my god, 3 lawan 3 kali ini bakal jadi fair enough. Bakal jadi rivalitas yang bakal bertemu, siapa yang bakal memenangkan, mendapatkan buyanya Beagle. Apalagi kita lihat, udah ada suara kaleng, udah ada suara vehicle. Dix masih setengah dari awal, lempar granat datang dari kanan. Coba lempar lagi, ternyata udah di depan mata Beagle. Loncat lagi Bionnya, tapi Dix juga masih merasakan dentuman, ledakan depan mata. Ini udah susah banget. Raf, aduh apa-apaan ini, apalagi ketutup tuh jalur masuknya. Terlebih EVOS sudah siap, Bion dari kanan, Abigail ini benar-benar bakal jadi super duper excited. 10 detik lagi bakal menjadi pembuktiannya, dan kita akan simak siapa yang bakal maju lebih dulu. Udah setup posisi 1, 2, 2, 1, dan akhirnya kondisinya lempar granat pertama dilemparkan oleh EVOS. Buka keluar lagi untuk nutup granat yang ada, dan Abak dari samping Abigail siap untuk escape plan-nya dari arah kiri, tapi kelihatan di depan bakal langsung ditemui begitu saja sambil Bion juga berkoordinasi bersama kawannya yaitu Street. Lempar ke depan, ledakan agak sulit kondisinya. Di depan ada double pick, Skylar bakal coba langsung dihancurin begitu saja. Kelihatan Street bakal coba melakukan flanking, ditungguin Bion bakal coba langsung dihabisin. Abak hasta la pesta, Kings get the booyah. Ini satu pembuktian bagi Kings bahwa Peraja pada akhirnya akan berada. Bermuda ternyata Survivors without any further ado. Ini dia ternyata ya, kita akan menyaksikan dan juga melihat sekali lagi RBR akan segera turun di area Clock Tower. Dan sepertinya kalau kita berbicara dari segi map, ini dari arah Dewa agak sedikit ini ya. Kebingungan. Bingung. Dia kayaknya karena lagi di Bali nih kan. Apalagi ini Nusa Dua. Ke pantai. Bocahnya udah pantai banget emang gitu ya. Ya udah. Dan ternyata di Mars Electrica agak padat mereka. Dia sadar betul dengan perkembangan dan juga adaptasi yang harus dia lakukan. Oke, dia bakal merubah posisinya yang tadinya ada di lini belakang. Dia bergeser menjadi salah satu player yang ada di lini depan juga untuk Bonafide. That's why Skylar menjadi salah satu andalan untuk skill aktifnya dia sendiri. Dan kalau berbicara EVOS tadi sempat mereka kayak ada saling on contact. Bukan kesalahan tapi lebih ke momentum. Ini ada EVOS ternyata bakal bertemu dengan teman-teman dari Pilar, di mana main Putra menjadi korban yang pertama dari Mr. 05 berhasil mendapatkan pick off yang cukup bagus tentunya berkat kerjasama Bion dan juga Abax bersama dengan Street juga. Ini menjadi sebuah senapan tetap dilakukan oleh HMXD, terutama bakal coba natakin siapapun yang masih bisa dikeker, di aim dan juga coba dipantau. Ya, masih coba untuk saling dipantau, dan kali ini EVOS gue ngeliat mereka cukup sabar ya Pak. Mereka benar-benar sabar yang ngebuat mereka tuh tidak menjadi EVOS yang biasanya bisa gue bilang. Biasanya mereka kalau udah tahu ada kenok mereka punya vehicle bakal langsung dikomit. Tapi kali ini mereka lebih sabar lagi, mereka coba reset up dan mereka sadar bahwa dari tadi gamenya itu penuh dengan yang namanya third party Pak. Gue ngeliat perubahan yang luar biasa banget dari EVOS Divine, terutama
fight jarak jauh kayak gini, EVOS sudah cenderung lebih percaya diri. It's a good things to do. Daerah patahan yang bisa mereka manfaatin. Sementara EVOS yang udah berhasil mendapatkan 1 poin elimination gak mau terlalu terburu-buru. Mereka punya vehicle dan mereka bisa masuk bergerak ke zona selanjutnya perlahan, Pak. Iya, ngomongin perlahan ini juga circle bakal geser perlahan ternyata ke arah EVOS tentunya, tapi ini bakal jadi sebuah challenge tersendiri untuk EVOS. Mampukah mereka mempertahankan compound dan juga teritori yang mereka punya, karena gue yakin jangan sampai yang total ngeblank gitu, karena itu bakal jadi fatal tentunya, terutama untuk teman-teman EVOS, Divine dan juga tadi yang berhasil mendapatkan momentum yang tepat, di mana Ombak bakal coba bertukar player dan juga Kiladon dan juga Ombak bakal langsung berperang melawan teman-teman dari EVOS, Beyond dan juga Mr. 05 ditimbang. Abax bakal juga kehilangan setengah darahnya. Street masih bakal coba diandalkan, tapi di atas juga di sisi lain berhasil tumbangkan Left Rose. Ini dia yang sempat gue noti. Tim Echo at the same time, King juga bakal siap datang. Awas bakal coba cabut dulu. Bahkan lawan adalah akhirnya Galaxio 22K yang berhasil ditumbangkan. EVOS menyisakan seorang Street aja dan gak bisa berbuat banyak. Mereka ada di dalam zona tapi mereka tidak punya manpower. Mereka di dalam zona tapi mereka tidak punya manpower. Street adalah nafas terakhir untuk EVOS Divine di round kali ini, mengingat kita tahu sempat kita mention EVOS ingat ada Echo Esports yang masih belum tumbang, masih lengkap 4 orang. Mulai coba membuka global tapi dari samping ternyata bakal coba langsung di flank. Respon yang cepat dari Kucai untuk membuka global supaya nggak bisa di flank dengan mudah. Coba tatakin dengan court yang ada dari arah Atreus, bakal coba tembakin terus langsung ke arah depan. Mencoba jongkok dengan dia punya court, tapi ternyata Andrikio berhasil dapetin Koja dan juga Kucai. Agak sulit kondisi untuk Echo dan juga ternyata EVOS Divine, yaitu Street harus tumbang begitu saja di tangan seorang player dari OBS. Andrikio lagi-lagi berulah dengan grenade-nya. Atreus bakal tumbang, sisa Mesita yang bakal menjadi confirm untuk Ombak, dan terlihat sisa 2 tim sekarang termasuk Ombak Sunlaw Survivor. Ini bakal menjadi buaya untuk tim komunitas tentunya dari OBS atau Pobles. Let's go! Finally community berhasil. S juga sama bisa ditabrak. This is the time. Nah, menurut gue nih SES bakal ada satu mentality yang sedikit kegoyang nih. Apakah SESnya bakal balik ke sono dan bertemu dengan Dewa United? Karena kalau lu lihat udah ada 2 tim. Jadi tolong yang mengarah ke Mil. Itu, seperti yang gue bilang sekali lagi. Jadi sebenarnya kita masih bisa penasaran, pengen lihat map dulu. That's it. That's what I mean. Ternyata bukan. Nggak kesana. Dewa United nggak kesana ya, Pak? Dewanya itu nggak ke situ tapi ke pick, dan ke pick itu nyari Obes. Obesnya ternyata ada di pinggir. Dia galau apa Mil apa Mang? Lagi di papan kanan. Di papan kanan, dan kali ini di daerah timur. Ya. Ini masih ada EVOS yang masih lengkap dan mereka punya 2 drop zone yang nggak disentuh sama siapapun, yang artinya mereka punya lootingan yang sangat banyak dan mereka bakal gemuk banget, Pak. Ya, ini kalau udah kayak gini, gua tinggal ngelihat ntar tiba-tiba Beyond punya granat lebih dari 5, lebih dari 10 mungkin gitu ya. Tiba-tiba Beyond megang granatnya udah 90 biji. Wow, itu sangat-sangat hiperbola tentunya. Tapi kalau berbicara graveyard, Kayla bahas, EVOS sudah mulai berani ambil secure compounding di fase-fase yang lebih awal ketimbang momen-momen sebelumnya, ketimbang patch-patch dan juga turnamen-turnamen sebelumnya, Bung Sky. Yang dimana biasanya mereka lebih memilih untuk bermain di pinggiran, menjadi third party, masuk ke zona itu ketika zona udah benar-benar menipis, Pak. Seperti apa besok Piala Presiden Esports 2021, Bung Skyla, untuk Free Fire? Yes, sangat menentukan, dan tentunya ini cukup pasif dengan 9 menit yang udah berjalan. Hanya ada 2 tim yang tereliminasi dan tidak ada pergerakan apapun dari masing-masing tim ya. Dan juga 38 orang yang tersisa, artinya ini masih hampir semua tim cukup lengkap. Ataupun dari segi pressure dari masing-masing teritorinya, semuanya saling menghindari, saling bisa dibilang tahan-tahanan gitu. Nggak ada yang mau nurutin ego gitu ya. Nggak ada yang mau nurutin ego, itu yang gue bilang. Dan kali ini ternyata teman-teman dari EVOS sendiri masih coba untuk memanfaatin grounding yang mereka milikin. Mereka nggak mau terlalu agresif, mereka juga tetap yang namanya disiplin, gak mau kehilangan satu spot di mana visionnya mereka kecolongan dan akhirnya bisa dipunish sama lawannya. Dan kali ini, ini bakal menjadi satu tantangan buat EVOS. Tapi EVOS sudah nyiapin satu mobil yang menurut gua rotasinya bakal terlalu cepat kalau dia bergerak sekarang. Kalau dia bergerak sekarang, itu bakal jadi sebuah fight yang sangat fatal. Yang secepat itu ternyata beneran coba diajar. Fung dan juga satu player bakal tumbang saja, udah kenok. Langsung coba ditolong dulu Jojo, walaupun dia udah kehilangan saudara, tapi masih ada Eko juga bakal join the fight. Bakal coba ditatakin terus kacujan peluru dari arah EVOS. Udah berhasil coba diatakin, udah hancur juga vehicle yang ada. Udah mulai dihindari, udah mulai cabut sejauh-jauhnya dari SES. Ternyata Beyond bakal maju menjadi player paling depan. Buka 2 glual dulu untuk bertahan, tapi kalau kita simak sebenarnya udah ada serangan balasan yang disiapkan. Udah ada IC Grenade juga yang
akan diberikan ke arah EVOS. Udah mulai meledak juga. Mundur dulu, tarik dikit, tapi ingat di kiri ada Ses, di kanan ada Eko, dan ini adalah perang dari partai klasemen teratas. Kelihatan Kings juga berhasil natakin satu player dan udah ada ke Jojo. Ternyata masih ada Chrono lagi. Beyond masih ada di bawah, tapi EVOS mulai coba holding position di mana kalau kita berdekat EVOS coba tengok ke belakang juga ada satu player. Ternyata Jojo berhasil dapat satu. Dan akhirnya Dewa United. Ya akhirnya Dewa United harus tumbang di posisi ke-10 Bung Skyla. Yes, dan kali ini masih coba untuk saling ngadu otot aja. Obes Frost di kejauhan berhasil mendapatkan lawannya, yaitu Sasbara. Ini membuat nafas dari teman-teman EVOS lebih lega lagi tentunya. Tembakan demi tembakan sudah mulai di trade dan kali ini bakal tahan-tahanan dan tidak ada trade yang lebih berarti lagi karena Iko Ombak berhasil mendapatkan seorang Ses Jojo. Nah, itu udah mulai didapetin, tapi lagi-lagi EVOS sudah mulai menunjukkan dia punya kualitas gak boleh sampai dikacangin. Apalagi kalau udah melihat momentum yang kayak gini, ini benar-benar menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS. EVOS dapetin compound. Circle juga bakal bergerak lagi ke arah zona selanjutnya yang mana Mai Putra berhasil dapetin satu player dari Kings, tapi ini dia. Ternyata circle-nya berpihak ke arah lain Bung Skyla. Ya, ini bakal sulit banget untuk teman-teman yang ada di Balas tembak juga, tapi ternyata berhasil dapetin satu juga ditukar oleh Andri Q. 05 jatuh ke knockdown, masih sempat di revive ternyata. Bagus banget dari EVOS defense, tapi ingat di belakang masih ada Ses, Alpha Ing. Black berhasil dapetin satu player lagi dari RBR, ternyata bakal coba diatakin juga. Sampai RBR coba recover dulu regenerasi dari Mr. 05. Udah kelihatan susah kondisinya, dan sekarang bakal coba dimajuin oleh EVOS. Coba manfaatin patahan yang dia punya Bung Skyla. Iya, bakal coba untuk manfaatin, tapi di belakang mereka nggak bisa terlalu santai karena ternyata teman-teman dari The Pillars mereka bakal kontes, tapi ternyata di lain sisi juga Mr. 05 berhasil ditumbangkan. Thanos dan juga Fung udah mulai bergerak dari sebelah kiri, coba mencari di mana lawannya. Di lain sisi Amexd berhasil mendapatkan lawannya dan berhasil langsung di trade kill begitu saja. Obes Frost bakal sedikit kesulitan karena menahan 3 orang sekaligus. 3 orang sekaligus sudah kelihatan. Street bakal menjadi jantung pertahanan, ada di begitu saja oleh seorang Thanos. Kelihatan ada dia juga berhasil dapetin Abax, bakal meledak sisa Beyond bakal jadi harapan lain dari EVOS. Divine apakah bisa? Apalagi kalau kita lihat udah bakal ada zona dipatakin sama Dudes lagi-lagi. Bakal jadi perang dari Granite itu sendiri, tapi kelihatan